Di sebuah desa kecil bernama Pantai Air Manis, angin laut selalu membawa aroma asin yang menyatu dengan kehidupan warganya. Ombak yang tak pernah berhenti berdebur menjadi nyanyian alam yang menemani hari-hari penduduk desa yang sederhana itu. Di desa itulah, seorang anak bernama Malin tumbuh bersama ibunya, Mande Rubayah, seorang janda yang bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua. Rumah mereka berdiri di tepi pantai, sederhana namun penuh kehangatan dan kasih sayang. Setiap pagi, Mande Rubayah bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan dagangan kecil, kue-kue basah dan ikan asin yang akan ia bawa ke pasar kecil desa. Malin yang masih kecil sering ikut membantunya, meski tenaganya belum seberapa. Meski hidup dalam keterbatasan, senyum Mande Rubayah tidak pernah pudar ketika melihat anaknya tumbuh semakin kuat dan cerdas. Bagi Malin, ibunya adalah cahaya yang selalu menuntun langkahnya, memberikan semangat meski hidup seringkali tidak mudah. Namun, semakin besar Malin, semakin sadar ia bahwa mereka hidup jauh dari kecukupan. Ia sering melihat anak-anak lain yang mengenakan pakaian lebih baik, atau memiliki perahu kecil yang bisa mereka gunakan bermain di tepi pantai. Malin mulai merasakan sesak di dadanya ketika membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Meski tak pernah mengeluh di depan ibunya, rasa minder itu perlahan tumbuh dalam hatinya. Di sisi lain, Malin memiliki keinginan kuat untuk mengubah nasibnya. Ia sering berdiri di tepi pantai, memandangi kapal-kapal dagang besar yang singgah sebentar untuk mengambil air dan perbekalan. Kapal-kapal itu datang dari tempat-tempat jauh yang namanya bahkan tidak bisa ia bayangkan. Setiap kali melihatnya, dada Malin bergetar oleh mimpi meninggalkan desa dan mencari kehidupan yang lebih baik. Mande Rubayah menyadari ada api ambisi di mata anaknya. Ia bangga, namun juga takut. Takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki, namun sekaligus takut jika menahan Malin akan memadamkan harapan hidupnya. Karena itu, ia selalu berusaha mengajarkan Malin agar kuat, jujur, dan tidak mudah menyerah, apapun keputusan hidup yang kelak ia ambil. Bagi Mande Rubayah, masa depan anaknya lebih penting dari perasaannya sendiri. Sementara itu, desa Pantai Air Manis bukan tempat yang mudah untuk bertahan hidup. Hasil laut tidak selalu melimpah, dan para nelayan sering harus menghadapi ombak tinggi yang bisa merenggut nyawa kapan saja. Malin tumbuh menyaksikan bagaimana ketidakpastian itu menggerogoti semangat banyak pemuda di desanya. Namun, alih-alih takut, hal itu membuat Malin semakin yakin bahwa hidup harus diperjuangkan, bukan hanya dijalani. Meski hidup keras, hubungan Malin dan ibunya selalu menjadi kekuatan utama dalam hidup mereka. Setiap malam, setelah selesai makan seadanya, Mande Rubayah selalu bercerita tentang ayah Malin, seorang pelaut yang baik hati namun tewas diterjang badai. Cerita-cerita itu membuat Malin semakin menghormati perjuangan ibunya, tetapi juga sekaligus mengukuhkan keinginannya untuk menjadi lebih dari sekadar anak nelayan miskin. Pada akhirnya, bab pertama kehidupan Malin di Pantai Air Manis adalah bab sederhana tentang kasih sayang, perjuangan, dan mimpi. Ia tumbuh di tengah kesulitan, namun tetap memeluk harapan bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan jalan keluar. Takdir sudah mulai membentuk dirinya, meski ia belum menyadari bahwa kehidupan yang keras dan mimpi besar yang ia miliki kelak akan membawanya pada perjalanan yang mengubah segalanya. Hari itu, langit Pantai Air Manis tampak gelap sejak pagi, seolah menyembunyikan sesuatu. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat para nelayan ragu untuk melaut. Namun, Malin yang kini beranjak remaja tetap memutuskan untuk membantu mengangkat jaring dan tali perahu milik seorang nelayan tua yang sering ia bantu. Baginya, badai bukan alasan untuk berhenti bekerja, meski ada rasa gentar yang sempat menyusup ke hatinya. Ketika siang menjelang, awan hitam menutup seluruh langit. Ombak mulai meninggi, menghantam bebatuan dengan suara keras yang membuat bulu kuduk berdiri. Para nelayan buru-buru menarik perahu mereka ke darat, saling berteriak memperingatkan bahaya. Malin ikut membantu, namun angin yang tiba-tiba mengamuk membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia terpeleset dan terjatuh ke dalam ombak yang bergulung ganas, terseret jauh dari bibir pantai. Dalam pusaran ombak yang kacau, Malin merasakan tubuhnya terhantam sesuatu yang keras, sebuah peti kayu besar yang terombang-ambing di tengah badai. Saat kepalanya terbentur dan kesadarannya mulai memudar, Malin hanya sempat memikirkan satu hal, wajah ibunya. Gelap, segalanya menghilang bersama suara badai yang memekakkan telinga.
Ketika Malin membuka matanya, badai sudah pergi. Ia terbaring di tepi pantai, tubuhnya basah dan lemah. Di sampingnya, peti kayu besar itu terdampar bersama puing-puing perahu asing yang hancur dihantam badai. Malin mencoba bangkit dan memeriksa peti tersebut. Meski sebagian pecah, isi peti masih utuh, kain sutra, piring porselen, dan perhiasan mewah yang tampaknya berasal dari kapal dagang besar. Tak lama kemudian, beberapa awak kapal asing yang selamat dari badai berjalan terlatih menuju pantai. Mereka terkejut melihat isi peti yang ditemukan Malin. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan janggut kelabu, mengaku sebagai nahoda kapal dagang yang tenggelam. Ia berterima kasih karena Malin telah menyelamatkan barang-barang berharga tersebut, meski sebenarnya Malin sendiri tak merasa melakukan sesuatu yang penting. Nahoda itu terkesan pada keberanian dan keteguhan Malin yang selamat dari badai yang menurut para pelaut, jarang ada manusia yang bisa keluar hidup-hidup darinya. Setelah berbincang panjang, sang nahoda mengetahui kehidupan Malin yang serba kekurangan dan keberanian anak itu menanggung risiko demi membantu nelayan setempat. Dari situlah ia menawarkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan Malin sebelumnya, kesempatan ikut berlayar bersama mereka, bekerja di kapal dagang, dan belajar dunia luar yang selama ini hanya ia impikan. Malin tertegun. Ia memandang laut yang perlahan kembali tenang, seolah menyembunyikan badai yang baru saja merenggut kapal besar itu. Hatinya berdebar. Ia teringat mimpi-mimpinya untuk mengubah nasib, namun juga teringat wajah ibunya yang selalu menunggunya di rumah. Malin tahu, kesempatan seperti ini mungkin hanya datang sekali dalam hidup. Namun keputusan itu bukanlah keputusan ringan. Dengan langkah berat, Malin memutuskan kembali ke rumah untuk memberitahu ibunya. Ia tahu, apapun jawaban ibunya nanti, hidupnya tak akan lagi sama. Badai hari itu bukan hanya badai laut, melainkan badai takdir yang membuka pintu menuju perjalanan besar yang menanti dirinya. Setibanya di rumah, Malin masih menggigil, bukan lagi karena dinginnya air laut, melainkan karena keputusan besar yang menunggu di depan mata. Mande Rubaiyah terkejut melihat putranya pulang basah kuyup dengan luka di lengan dan goresan di wajah. Ia segera memeluk Malin erat-erat, ketakutan seolah baru saja kehilangan anaknya. Malin tidak bisa langsung bicara, ia hanya membalas pelukan itu dengan diam, memikirkan bagaimana caranya mengungkapkan kabar besar ini kepada ibunya. Setelah keadaan tenang, Malin menceritakan apa yang terjadi, badai, peti kayu, para pelaut yang selamat, dan tawaran dari sang nahoda. Mande Rubaiyah terdiam lama, wajahnya berubah pucat ketika mendengar bagian terakhir. Baginya, laut bukan hanya sahabat, tapi juga musuh yang telah merenggut suaminya. Kini, laut hendak merenggut Malin juga. Ia merasa takut, cemas, dan enggan melepas satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun dalam sorot mata Malin, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia padamkan, harapan. Mak, ini kesempatan yang tidak datang dua kali, ucap Malin pelan, menahan tangis. Aku ingin mengubah hidup kita. Aku ingin Mak tidak bekerja keras terus. Kalau aku tetap di sini, hidup kita akan selalu begini. Mande Rubaiyah menunduk, meremas tangan Malin dengan kuat. Kata-kata itu menyayat hatinya, namun ia tahu anaknya tidak salah. Hidup mereka memang keras, dan Malin layak mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada sekadar menjadi kuli di desa kecil itu. Malam itu, Mande Rubaiyah tidak bisa tidur. Ia duduk di depan pintu rumah, memandangi laut yang gelap. Ia berbicara pelan seolah berdialog dengan angin malam, meminta petunjuk. Dalam keheningan itu, ia sadar bahwa cinta seorang ibu bukanlah tentang memiliki, tetapi merelakan. Meski berat, ia tahu menahan Malin berarti menahan masa depannya. Dan itu bukanlah pilihan yang baik bagi putranya. Keesokan paginya, ketika matahari baru muncul di cakrawala, Mande Rubaiyah memanggil Malin yang baru bangun. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, kalau itu yang terbaik untukmu, pergilah. Tapi ingat, jangan pernah lupakan Mak. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum agar Malin tidak melihat betapa sakitnya hatinya. Malin langsung memeluk ibunya erat-erat, berjanji akan memegang kata-kata itu untuk selamanya. Sebelum berangkat ke pelabuhan kecil tempat para pelaut itu menunggu, Mande Rubaiyah mengambil sebuah sarung lusuh, kain peninggalan almarhum ayah Malin, dan memberikannya kepada anaknya. Bawa ini sebagai pengingat kalau kau punya rumah yang selalu menunggumu, ucapnya. Malin menerima sarung itu dengan hati bergetar.
Benda sederhana itu menjadi pengikat terakhir antara dirinya dan tempat ia berasal. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Malin berjalan menuju pantai. Masyarakat desa yang mengenalnya menatap dalam diam, sebagian bangga, sebagian khawatir. Mereka tahu bahwa anak muda itu memiliki masa depan besar, sesuatu yang jarang terjadi di desa kecil seperti Pantai Air Manis. Ketika Malin menaiki kapal dagang itu, ia memandang pantai sekali lagi, penuh cinta, penuh harapan, namun juga penuh ketakutan akan apa yang menanti di depan. Saat kapal mulai bergerak menjauhi pantai, angin laut menerbangkan suara lembut Mande Rubayah yang berbisik doa untuk keselamatan putranya. Di hati Malin, perasaan campur aduk berkecamuk, cemas, gembira, sedih, dan bersemangat sekaligus. Namun ia tahu satu hal, kehidupannya baru saja memasuki babak baru yang akan mengubah segalanya. Hari pertama Malin berada di kapal dagang itu menjadi pengalaman yang tak akan ia lupakan. Suara ombak menghantam badan kapal, tiang layar yang menjulang tinggi, serta teriakan para awak kapal yang bekerja dengan cekatan menciptakan suasana yang benar-benar baru baginya. Sebagai anak desa kecil yang belum pernah jauh dari pantai, semuanya terasa begitu asing. Namun rasa kagum dan semangat mengalahkan ketakutannya. Ia tahu, inilah langkah pertamanya menuju dunia luar yang selama ini hanya berani ia impikan. Nahoda kapal, seorang lelaki berwibawa bernama Tuan Gamar, memperhatikan Malin dengan tatapan tajam namun penuh harapan. Ia menugaskan Malin untuk belajar dasar-dasar kehidupan di atas kapal, mengikat tali layar, mengangkat barang dagangan, membersihkan dek, dan memahami perintah-perintah penting saat menghadapi cuaca buruk. Meski tubuh Malin sering kelelahan, ia tidak pernah mengeluh. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kesempatan ini. Seiring waktu, para awak kapal mulai menyukai Malin. Ia bekerja cepat, tidak pernah menolak tugas, dan selalu berusaha memahami hal-hal baru. Bahkan ketika harus bangun di tengah malam untuk membantu menurunkan jangkar, ia melakukannya tanpa ragu. Ketekunannya membuat banyak orang terkesan. Mereka sering berkata bahwa anak itu memiliki keberanian seorang pelaut sejati, meski baru pertama kali berada di laut lepas. Di sela-sela pekerjaan, Malin memperhatikan para pedagang yang berada di kapal. Mereka berbicara tentang pasar-pasar jauh di seberang laut, tentang kota-kota besar yang gemerlap, tentang emas, sutra, dan rempah-rempah yang harganya bisa membuat seseorang kaya dalam sekejap. Cerita-cerita itu menyulut api ambisi dalam dirinya. Malin mulai memahami bahwa dunia ini jauh lebih luas dan lebih penuh peluang daripada yang pernah ia bayangkan. Belakangan, Malin sering diajak Tuan Gamar untuk belajar membaca peta dan mengenal arah angin. Ini adalah kehormatan besar bagi seorang anak bawahan, namun sang nahoda melihat kecerdasan yang jarang dimiliki pemuda seumuran Malin. Ketika kapal melewati pulau-pulau asing atau bertemu kapal dagang lain, Malin selalu ingin tahu dari mana mereka berasal dan apa yang mereka bawa. Ia haus pengetahuan, seolah segala hal baru adalah pintu bagi masa depannya. Namun kehidupan di laut tidak selalu tenang. Suatu malam, angin kencang tiba-tiba merobek sebagian layar, membuat kapal oleng. Para awak berlarian menahan tali dan menstabilkan kapal. Malin ikut membantu, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Tapi setelah badai kecil itu berlalu, ia merasa bangga karena berhasil melewatinya. Ia mulai memahami bahwa menjadi pelaut bukan hanya soal kekayaan dan petualangan, tetapi juga keberanian menghadapi alam yang tak bisa ditebak. Hari berganti minggu, dan bagi Malin semuanya terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Setiap hari ia belajar sesuatu yang baru, cara menyortir barang dagangan, cara bertransaksi sederhana, hingga bagaimana berbicara sopan dengan para pedagang asing. Ia perlahan membangun reputasi sebagai anak muda yang cekatan, disiplin, dan memiliki pikiran tajam. Ia mulai percaya bahwa suatu hari nanti, ia bukan hanya akan menjadi awak kapal, tetapi seorang saudagar besar. Namun di balik semua pencapaian itu, ada satu hal yang selalu muncul dalam benaknya setiap malam, wajah ibunya. Setiap kali angin malam berhembus lembut, ia seolah mendengar suara ibunya yang memanggilnya dari kejauhan. Malin merindukan rumah, namun ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dan perjalanan ini akan membawanya semakin jauh dari desa Pantai Air Manis, menuju takdir besar yang menantinya. Setelah berbulan-bulan berlayar melintasi samudra,
kapal dagang Tuan Gamar akhirnya memasuki sebuah pelabuhan yang jauh lebih besar dan megah daripada yang pernah dibayangkan Malin. Pelabuhan itu dijuluki Bandar Seribu Cahaya, karena sinar emas dari gedung-gedung dan pasar-pasarnya memantul di atas air saat matahari terbenam, membuatnya tampak seolah terbakar cahaya keemasan. Malin tertegun, matanya tak berkedip, hatinya berdebar. Disinilah tempat yang selama ini hanya ia dengar dari cerita para pedagang, sebuah kota yang menjadi pusat kekayaan dan perdagangan dari seluruh penjuru laut. Begitu kapal merapat, hiruk-pikuk kehidupan kota langsung menyambut mereka. Orang-orang dari berbagai bangsa berjalan bersisian, pedagang Arab dengan jubah panjang, saudagar Tiongkok dengan barang keramik halus, hingga pelaut Eropa yang membawa rempah dan kain berwarna cerah. Bau rempah, kayu manis, dan makanan panggang bercampur memenuhi udara. Malin seperti memasuki dunia lain, dunia yang tak pernah ia bayangkan bisa ia lihat dalam hidupnya. Tuan Gamar meminta Malin membantunya membawa barang dagangan menuju gudang milik seorang saudagar kaya bernama Tuan Surya Adipati, pemilik jaringan usaha terbesar di pelabuhan itu. Ketika mereka tiba di halaman rumah besar sang saudagar, Malin dibuat kagum oleh kemegahan bangunannya. Pilar-pilar tinggi, gerbang berukir, dan lampu-lampu minyak yang berkilau membuat rumah itu tampak seperti istana. Di tempat seperti inilah para saudagar besar menjalankan perniagaannya. Saat Malin menurunkan peti barang, pintu rumah terbuka dan muncullah seorang gadis muda berwajah lembut, mengenakan pakaian sutra sederhana namun elegan. Dialah Putri Ratna, anak semata wayang Tuan Surya. Ratna menyapa Tuan Gamar dengan ramah, lalu menatap Malin dengan rasa ingin tahu. Bagi Malin, tatapan itu begitu lembut dan hangat sehingga membuatnya sedikit gugup. Ia tidak pernah bertemu seseorang seanggun Ratna sepanjang hidupnya. Ratna tersenyum ketika melihat Malin kesulitan menahan sebuah peti besar. Tanpa ragu, ia menyuruh para pelayan membantunya. "Kau pasti baru pertama kali datang ke pelabuhan sebesar ini," katanya dengan suara lembut. Malin hanya mengangguk, tidak ingin tampak canggung meski wajahnya memerah. Ratna tertawa kecil, dan bagi Malin, tawa itu seperti angin sepoi-sepoi yang menyejukkan hati. Sejak hari itu, Malin sering berada di rumah Tuan Surya karena tugas-tugasnya dalam membantu Tuan Gamar dan para pedagang. Ia semakin sering bertemu Ratna, dan gadis itu tampaknya menikmati mendengarkan kisah Malin tentang desa pantai air manis serta pengalamannya selamat dari badai besar. Meski berasal dari keluarga kaya, Ratna tidak pernah memandang rendah Malin. Sebaliknya, ia menghargai kerja keras dan keberanian anak muda itu. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat. Ratna sering menanyakan kapan Malin kembali ke desanya, dan setiap kali itu terjadi, Malin merasakan hatinya mencelos. Ia merindukan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya semakin tenggelam dalam pesona kehidupan kota besar ini, dan dalam pesona Ratna sendiri. Ia mulai takut bahwa jika ia kembali ke desa, dunia megah yang baru ia kenal ini akan menghilang dari hidupnya. Tanpa ia sadari sepenuhnya, Bandar Seribu Cahaya telah menandai titik penting dalam hidup Malin. Di kota ini, ia menemukan kesempatan, kekayaan, dan cinta. Tetapi di kota inilah pula akar dari perubahan dirinya mulai terbentuk. Malin tidak lagi hanya seorang anak nelayan miskin dari pantai air manis. Ia mulai menjadi seseorang yang berbeda, seseorang yang haus akan kehidupan mewah yang kini terbentang di hadapannya. Perubahan hidup Malin berlangsung jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Setelah beberapa tahun bekerja dengan tekun, kecerdasan dan keberaniannya membuat Tuan Gamar semakin mempercayainya. Malin mulai diberi tanggung jawab untuk mengawasi transaksi dagang, memimpin beberapa awak kapal, dan mengatur rute perjalanan. Tuan Surya Adipati, yang memperhatikan perkembangan Malin melalui laporan-laporan Tuan Gamar, mulai menaruh minat pada anak muda itu. Ia melihat potensi besar yang bisa membawa keuntungan bagi keluarganya, dan diam-diam, juga kebahagiaan bagi putrinya, Ratna. Karena itu, tidak lama kemudian, Tuan Surya mengundang Malin untuk makan malam di rumah besarnya. Malin yang kini lebih percaya diri, datang dengan pakaian sederhana namun rapi. Di meja makan panjang yang diterangi lampu minyak kristal, Tuan Surya berbicara dengan nada serius namun penuh penghargaan. Ia menawarkan Malin posisi penting di perusahaannya, membantu mengelola perdagangan laut, sekaligus memperluas jaringan bisnis ke wilayah baru. Malin terpana, nyaris tak percaya tawaran itu datang padanya. Waktu berjalan,
dan Malin bekerja semakin dekat dengan keluarga Tuan Surya. Kedekatannya dengan Ratna pun tumbuh lebih dalam. Ratna tidak hanya melihat Malin sebagai pekerja berbakat, tetapi sebagai seseorang yang memiliki hati tulus dan cita-cita besar. Ketika Malin akhirnya melamar Ratna dalam sebuah pertemuan keluarga yang hangat, Tuan Surya menyetujui dengan bangga. Baginya, Malin bukan lagi anak desa miskin, melainkan pemuda berpotensi besar yang mampu menjaga masa depan putrinya. Pernikahan Malin dan Ratna berlangsung meriah, dirayakan oleh para saudagar, pejabat pelabuhan, hingga para pelaut yang pernah bekerja bersama Malin. Pada hari itu, Malin merasa dunia benar-benar berada dalam genggamannya. Ia telah berubah dari seorang anak nelayan miskin menjadi pria yang dihormati banyak orang. Di tengah kebahagiaan itu, ia sempat mengingat ibunya, namun kenangan itu muncul hanya sesaat, tenggelam kembali oleh gemerlap kehidupan baru yang menyilaukan. Tidak lama setelah pernikahannya, Tuan Surya memberi Malin sebuah hadiah besar, sebagian kepemilikan usaha dagangnya, termasuk satu kapal megah yang bisa digunakan Malin untuk berdagang secara mandiri. Ini bukan hanya bentuk restu, melainkan pengakuan bahwa Malin layak disebut saudagar besar. Dengan kapal itu, Malin membuka jalur perdagangan baru, membawa rempah, beras, sutra, dan barang-barang mewah ke berbagai pelabuhan. Keberhasilannya melejit, membuat namanya